Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Dialah pencipta langit, bumi, seluruh yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh manusia. Dialah yang berhak untuk dipuji, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, dan maha segalanya. Maka sangat layak kalau seorang hamba yang lemah dan hina seperti kita, yang sangat kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dari apapun yang ada di langit dan di bumi ini, dari bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, awan yang sangat banyak, kemudian gunung-gunung yang kekar di atas bumi ini, semua bertasbih dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita layak mengatakan Alhamdulillah. Itu pun masih kurang kalau kita hanya mengucapkan sekali, dua kali, atau bahkan mungkin ribuan kali dalam sehari. Tapi kemampuan kita telah Allah ukur, dan Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar kemampuan seorang hamba. Maka dengan Alhamdulillah, Allah hitung sudah cukup seorang hamba itu bersyukur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan juga kita senantiasa setelah memuji Allah membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sallallahu malaikati alaihi, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimah rahimullah, melanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar. Dan malam ini kita masuk ke dosa besar ke-87. Ke-87, tidak memelihara jenggot dan tidak merapikan kumis. Jadi ini bahasan malam ini lebih banyak ke laki-laki. Masalah bagaimana mengurus kumis dan mengurus jenggotnya. Tentu seperti biasa saya akan berikan kronologisnya terlebih dahulu. Hadis yang selalu terngiang-ngiang di hati, di benak, di telinga, di fikiran seorang mukmin, dan ini juga saya sarankan diri saya dan Anda sekalian untuk tidak melupakan hadis ini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Allah itu bersih dan suka kebersihan. Allah itu rapi dan suka kerapian. Jadi memang lafaz hadis ini sangat mulia. Seorang muslim harus bisa menjadikannya sebagai pegangan hidup. Dan yang indah, yang bersih, yang rapi di dalam pandangan seorang muslim, yang dianggap bersih, rapi oleh agama, bukan oleh manusia. Pada saat pernah kita membahas dosa besar masalah isbal, tidak bolehnya laki-laki menutup mata kakinya. Kalau kita ingin mengikuti perkataan manusia, maka akan tersebar beragam macam persepsi, celana jingkranglah, tergantunglah, dan beragam macam persepsi, kampungan, beragam macam hal. Karena dia menilai tolok ukurnya adalah penilaian manusia. Sementara dia lupa ada orang yang pakai celana sampai ke lutut lebih tinggi dari itu tidak pernah disinggung, malah dianggap modern. Ada orang yang lebih gila lagi, apalagi kalau perempuan menggunakan celana pendek yang setengah pahanya semuanya kelihatan sampai ke betisnya, lebih tinggi daripada celana yang di atas mata kaki, malah dianggap modern. Bagaimana bisa manusia menjadikan itu sebagai tolok ukur, sementara persepsi saja? Makanya keindahan, kerapian, kebersihan dinilai sesuai dengan pandangan agama. Pada saat orang-orang kafir melihat bahwasanya buang air besar dan buang air kecil itu cukup dengan seseorang itu mengusap dengan tisu misalnya, tidak membutuhkan istinja, tidak membutuhkan untuk menggunakan air. Agama kita datang dan mengatakan tidak seperti itu. Haruslah seseorang itu menjadikan tolok ukur agamanya. Agama mengatakan tidak bisa, tidak suci kalau tanpa air. Kecuali kalau tidak ada air baru kita boleh menggunakan bahan yang kering seperti batu, daun. Kalau sekarang mungkin tisu. Tapi pada saat ada air nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh. Tapi persepsi mereka itu positif saja. Aneh bagi mereka. Saya mampir transit ke beberapa negara yang menggunakan sistem orang-orang kafir ini.
Mohon maaf kalau buang air kecil nggak bisa cebok, nggak bisa. Malah kalau orang sudah pergi ninggalin tempat buang air kecil yang berdiri itu, baru airnya keluar hanya untuk membersihkan apa yang sudah dibuang oleh dia, tapi tidak memberikan kesempatan orang untuk membersihkan kemaluannya. Tapi itu persepsi mereka itu baik-baik saja, malah asing kalau dianggap sesuatu yang salah, gitu kan? Saya pernah mengalami itu di Singapura satu waktu. Kemudian saya mohon maaf, saya bukan menceritakan hal yang terlalu mendasar, tapi ini pelajaran saja. Saya ingin cebok, tidak ada air. Lalu kemudian di kamar mandi itu kebetulan tidak ada orang, maka saya meminggirkan badan saya sedikit, kemudian airnya keluar. Maka air itulah yang saya gunakan, yang masih mengalir, saya gunakan untuk membersihkan diri saya. Ternyata pada saat saya lakukan kegiatan itu, gerakan itu, ada seorang dari Indonesia juga yang akan take off sama saya waktu itu ke Indonesia dari Singapura ke Jakarta. Dia rupanya tidak sengaja dia masuk dan sempat dia lihat sepintas yang saya ke pinggir, kemudian saya kembali ke tempat buang air kecil itu. Maka dia bilang, oh begitu caranya Pak ya, selama ini saya nggak pernah tahu dan sulit sekali untuk cebok misalnya. Tapi seperti itulah persepsi mereka itu positif saja. Mereka pada saat selesai berhubungan biologis nggak kenal namanya membersihkan kemaluan. Mereka punya hukum dalam biologis boleh menggauli betina hewan ke hewan atau manusia, ya, laki-laki ke perempuan. Kalau manusia boleh dari dubur, haram dalam agama kita. Tapi bagi mereka persepsinya bagus-bagus saja, nggak ada masalah buat mereka. Padahal sebenarnya hasil survei terakhir menjelaskan kepada kita secara medis, menggauli wanita dari dubur menjadi penyebab utama banyaknya penyakit kemaluan termasuk AIDS. Dan nanti akan kita bahas, ada dosa besar setelahnya nanti. Kalau tidak salah itu di dosa besar ke-91 nanti akan membahas khusus masalah biologis dan menggauli istri pada saat haid, nifas dan juga dari dubur. Ini haram. Tapi persepsi orang non-muslim baik-baik saja. Baik-baik saja. Pada saat mereka menggunakan baju yang terbuka, perempuannya, lengannya kelihatan, dadahnya kelihatan, lehernya kelihatan, mereka anggap persepsinya positif bagi mereka. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak seperti itu. Makanya saya bilang bersih, rapi, gitu kan? Semua itu indah dalam pandangan agama. Jadi kita harus tahu dengan tidak isbal, dengan menjaga apa yang diperintah oleh agama pada saat kita mensucikan diri dari buang air besar, buang air kecil. Kita mengenal ada mandi junub, membersihkan kemaluan dari kotoran-kotoran. Kita tahu juga ada mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, dan nanti akan kita bahas malam ini masalah mencukur kumis dan memelihara jenggot. Itu memang gambaran dalam agama kita. Bagi kita itu adalah sebuah tuntunan hidup dan kita harus yakin menanamkan dalam diri kita ini yang terbaik, karena persepsi manusia akan berbeda-beda. Pada saat saya masuk di Madinah dulu kuliah, saya temukan teman-teman saya yang dari Afrika, muslim, tapi dari Afrika ini Masya Allah pakaian mereka, mungkin dia bisa pakai sampai 5 lembar kain dalam satu badan, ditumpuk-tumpuk baju tersebut dengan beragam macam warna-warni, gambar-gambar bunga. Bagi mereka itu persepsinya biasa. Bagi kita lihat aneh sekali pakaian itu. Padahal sebenarnya kalau orang dari negaranya dia melihat itu, mungkin itu baju kebesaran. Sama lah kalau kita di Indonesia pakai batik misalnya. Batik begitu ramai coraknya gitu kan. Mungkin bagi kita, oh batik itu baju terhormat di Indonesia. Belum tentu bagi orang lain. Makanya persepsi manusia berbeda-beda, gitu kan? Dan tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur, nggak bisa, susah, ya sulit sekali. Jenis-jenis makanan, sebagian kaum, sebagian suku di Indonesia atau di negara lain ada menganggap makan makanan hewan-hewan tertentu tidak menjijikkan, di wilayah lain dianggap menjijikkan. Persepsi manusia. Tapi Islam datang sebagai agama, enggak, yang haram yang seperti ini cirinya, yang halal yang seperti ini cirinya. Enggak ada persepsi individual dalam Islam, tidak ada persepsi individual. Semua memang adalah gambaran yang baik dan indah, bersih dan rapi di pandangan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita punya standarisasi dalam masalah itu, dan setiap muslim harus, sekali saya katakan, bangga dengan itu, bangga dengan itu. Kalau kita bicara ruang lingkup di luar tubuh dulu,
Dianjurkan di luar tubuh kita, dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Seperti misalnya kerapian halaman rumah, kebersihan rumah, kan itu, kebersihan tunggangan, kendaraan. Itu semua adalah perintah dalam agama. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ya, semua di muka bumi ini termasuk hal-hal yang sia-sia kecuali seseorang yang sedang berzikir kepada Allah, seorang laki-laki dan perempuan yang sedang bercanda satu sama yang lain, suami istri tentunya, sekali lagi suami istri, maka tidak dianggap sia-sia. Dan yang ketiga adalah seseorang yang mengurus tunggangannya. Kata para ulama hadis adalah kalau dia punya kuda, dimandiin kudanya, digantiin sepatunya, dirawat kendaraannya. Jadi kalau kita sekarang membersihkan motor, membersihkan mobil, itu bagian daripada hal yang tidak sia-sia dalam pandangan agama kita. Memang begitu, kan gitu. Berarti di luar diri kita ini memang ada anjuran untuk apa? Bersih, rapi, memang begitu. Subhanallah, rumah-rumah yang saya tidak tahu itu hari pada saat membahas masalah ruqyah sempat dibahas atau enggak, tapi rumah-rumah yang jorok, yang kotor, berantakan, gitu kan? Itu lebih banyak dihuni dan lebih mudah didatangi oleh syaitan dibandingkan rumah yang bersih. Karena syaitan itu nggak suka dengan barang bersih, nggak suka. Dia nggak suka lantai yang bersih, dia nggak suka baju yang bersih, dia nggak suka bersih, dia nggak suka kesucian, nggak suka orang berwudu, nggak suka orang mandi. Itu syaitan begitu. Makanya orang-orang yang bersemedi menghadap kepada syaitan-syaitannya di gua-gua, di kuburan, itu nggak mandi berhari-hari. Mereka kadang-kadang dibodohi oleh syaitan, disuruh minum kencingnya sendiri, disuruh makan kotorannya sendiri. Persepsi syaitan, tapi dia ikutin, gitu kan? Kalau seorang muslim tidak seperti itu. Dalam hadis yang lain dikatakan, kenikmatan seorang hamba muslim, puncak ada padanya adalah pada saat dia memiliki rumah yang luas. Di sini rumah yang luas maksudnya adalah rumah yang bisa menampung tamu, bisa leluasa, dia merasa puas di rumah itu, tidak sempit. Tentu ini sesuai dengan kemampuan ya, tapi dianjurkan seorang muslim punya rumah yang luas. Luas juga bermakna kata ulama hadis rapi dan bersih. Rapi dan bersih. Karena cirinya surga apa? Luas, bersih, tertata rapi tanamannya, permadani yang terhampar, bantal-bantal yang menyaman untuk disandarin, kan gitu. Dilapis dengan kain-kain dari sutra, pakaian penghuni surga semuanya dari sutra yang halus dan yang tebal dan yang tipis. Kita lihat keindahan luar biasa. Bagaimana Allah gambarkan surga semua dengan keindahan dan kerapian. Seperti itu. Rumah yang luas, puncak kenikmatan seorang muslim adalah rumahnya luas. Lalu dia memiliki tunggangan yang baik. Mobilnya bagus, dianjurin. Motornya yang bagus seorang muslim. Kan gitu. Dia punya kuda-kuda yang bagus. Nabi SAW punya kuda yang terbaik di kalangan para sahabat yang dikenal dengan kuda Arab. Sekarang harganya miliaran tuh. Kalau teman-teman yang pernah pelajari atau pernah tahu tentang perlombaan kuda, itu pasti tahu bagaimana nilainya kuda. Kuda itu sekarang lebih mahal daripada mobil Ferrari. Kalau dipakai untuk tanding, kuda yang bagus. Nabi SAW memiliki kuda yang bagus. Boleh seorang muslim memiliki kendaraan yang bagus. Kemudian juga di dalam lanjutan hadis dikatakan dan dia memiliki istri yang salihah, pasangan yang salihah. Itulah puncak kenikmatan seorang muslim di kehidupan dunia ini. Jadi memang di luar diri kita ini secara lingkungan memang kita dianjurkan untuk bersih, rapi. Memang sudah begitu tuntunannya. Kalau kita masuk ke dalam ruang lingkup kita dan kita lihat juga makhluknya Allah, ciptaan Allah ya. Kita lihat bagaimana hutan-hutan yang tidak dijamah pun oleh manusia, keajaiban yang luar biasa. Pohon-pohon tertata dengan rapi, ya kan? Pada saat berbuah semuanya warnanya sama. Kecuali yang sudah dirombak-ombak atau dikacaukan oleh manusia maka sudah nggak rapi lagi. Kita lihat bagaimana tatanan gunung. Kalau kita lihat di keindahan pada saat musim semi, pada saat musim salju semua ditimpa dengan salju, itu sangat indah luar biasa. Langit indah, rapi, semuanya begitu. Lautan, bagaimana airnya pada saat lagi tenang, hewan-hewan yang ada di dalamnya dengan beragam macam warna dan seterusnya. Kita lihat bagaimana hewan-hewan, kucing membersihkan dirinya, burung membersihkan dirinya, diajarkan secara fitrah oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke dalam diri kita, kebersihan juga sama, dianjurkan untuk dijaga. Dalam Islam kita tahu ada mandi wajib,
ada mandi sunnah. Ada mandi sunnah. Mandi wajib seperti mandi Jumat bagi laki-laki. Sudah pernah kita jelaskan dalam bab Jumat. Kemudian mandi junub laki-laki dan perempuan, serta mandi haid dan nifas bagi perempuan. Ini mandi wajib. Ada mandi sunnah. Mandi sunnah ini adalah kapan saja seseorang membutuhkan untuk membersihkan dirinya. Kalau dia niat untuk menjaga tubuh yang sedang Allah amanahkan, dia mandi dengan bersih, atau dia merasa panas udara lalu dia berendam di air dingin, atau dia merasa lagi dingin dia berendam di air panas. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW seringkali merendam dirinya sesuai dengan kondisi musim. Kalau musim dingin beliau berendam di air panas, kalau musim panas beliau berendam di air dingin, gitu kan? Kadang-kadang telapak kaki, kadang-kadang tubuh beliau. Hadis yang masyhur, bagaimana dalam hadis Bukhari Aisyah berkata, aku pernah berendam di air bersama Nabi SAW di sebuah bak yang besar, tidak ada penghalang antara aku dengan beliau SAW kecuali air saja. Nabi SAW itu menganggap adalah hal yang positif dan sunnah, dibolehkan dalam Islam, dibolehkan dalam Islam. Jadi ini hal-hal mendasar, ya kan? Kita dianjurkan mandi. Kita tahu ada wudu. Wudu juga itu adalah setengah dari mandi, membersihkan atau menyegarkan anggota-anggota tubuh tertentu, seperti misalnya membersihkan hidung, membersihkan mulut, dan dianjurkan madmadah, kumur-kumur yang kuat, mengeluarkan, menghirup air sampai ke dalam hidung yang dikenal dengan istinsyak, kemudian mengeluarkan dengan keras, dengan kuat yang dikenal dengan istinthar dalam agama. Itu membersihkan semuanya. Wajah digosok sampai 3 kali, telapak tangan, kepala disegarkan kembali, telapak kaki. Ini sebenarnya kata ulama wudu itu semi mandi, gitu kan? Itu juga sebuah hal yang positif, menjaga kebersihan. Sebelum tidur disuruh wudu. Dianjurkan setiap musim kalau mau sholat untuk wudu. Kemudian juga dianjurkan untuk menjaga wudu setiap kali batal. Banyak sekali, ya. Bahkan Nabi SAW dalam bab wudu menganjurkan kita melebihkan dari batas minimal. Kan gitu. Kalau telapak tangan sampai sini batasnya maka kita lebihkan, kalau siku kita lebihkan sampai, maka makin lebih dari jangkauan minimal wudu, artinya makin banyak anggota tubuh yang kena air. Apa kata Nabi SAW? Maka makin panjang cahayanya pada hari kiamat. Kan itu cahaya ya yang keluar nanti pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, saya akan mengenal nanti saudara-saudaraku pada hari kiamat dari cahaya yang keluar dari anggota tubuh mereka, dari anggota tubuh mereka yang tersentuh dengan air wudu. Kita tahu dalam Islam ada masalah siwak. Siwak bukan hanya sekedar difahamin sunnah karena kayu yang digosok di gigi, bukan itu saudaraku. Dan cara menggunakan siwak dalam Islam ada, dipakai, digunting, ya kalau lagi umroh atau lagi haji atau beli di sini. Kalau di sini saya tidak tahu karena dibeli di sini dijual sudah dibungkus biasanya. Kalau di dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Haram Mekah itu, emang penjualnya duduk dan memang masih tangkai-tangkai yang baru dipatahin sama dia. Tanya, bilang saya minta yang panas, bahasa Arabnya itu har. Bilang aja saya mau siwak yang har. Nanti dikasih sama dia yang panas, memang pedes. Itu digunting, sedikit dicacatin ujungnya, kemudian kita gosok di gigi kita. Cara pakainya, sekali 2 kali pakai, digunting lagi. Berarti yang dibawanya lagi yang dipakai. Jangan itu terus 7 tahun dipakai. Ada orang subhanallah siwaknya sudah berapa tahun itu terus, sudah gosok disedot lagi, gitu kan. Ini salah ini. Akhirnya orang anggap bersiwak itu jorok. Padahal sebenarnya tidak. Siwak itu bersih. Dan kalau orang-orang yang faham menggunakan siwak, 1 batang itu kadang-kadang cuma sehari dipakai sama dia. Setelah digosok giginya, gitu kan. Kemudian dia digunting lagi sama dia, sampai ada dijual itu gunting khusus untuk menggunting ujungnya siwak tuh. Bahkan saya kemarin beli ada alat seperti tempat pulpen khusus untuk menaruh siwak. Jadi habis dipakai, ditaruh seperti pulpen, bisa ditaruh di kantong gitu. Dan itu sudah biasa kalau orang di Madinah dan di Mekah menggunakan itu. Jadi seperti itu sebenarnya. Sekarang juga sebagian ulama mengatakan kalau negara yang sulit untuk terjangkau siwak, masuk dalamnya sikat gigi karena tujuannya membersihkan mulut. Apa yang Nabi SAW lakukan dengan siwak? Beliau selalu bersiwak setiap kali mau sholat, setiap kali mau wudu. Ini lain ya. Setiap kali mau sholat, sunnah atau wajib bersiwak. Setiap kali mau wudu juga bersiwak. Beliau mengatakan dalam hadis yang serupa sebenarnya, hampir serupa tapi berbeda makna. Kata Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Riwayat lain inda kulli wudu.
gitu kan? Dua-dua hadis sahih. Dikatakan kalau saya tidak beratkan umatku maka aku akan menganjurkan mereka agar bersiwak setiap kali mau sholat. Lafaz yang lain setiap kali mau wudu. Bayangkan kalau setiap kali wudu kita bersiwak, gitu kan? Menyikat gigi kalau tidak ada siwaknya. Atau paling tidak sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada pun yang dia gunakan untuk membersihkan mulutnya maka dia memasukkan jari telunjuknya di seluruh pelosok giginya, atas, samping, kanan, di gusinya semua digosokin pada saat madmadah atau kumur-kumur wudu. Jadi bukan cuma masuk dibuang, tapi memang tujuannya menghilangkan bau mulut. Nabi SAW selain sholat, wudu, beliau juga tidak pernah masuk ke dalam rumahnya menemui istrinya kecuali sudah bersiwak. SAW selalu bersiwak, selalu membersihkan. Bahkan beliau pada saat mau meninggal dunia, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, pada saat Nabi SAW sudah sangat lemah dan tersandar di dadaku, masuklah saudaraku, adiknya Aisyah, anaknya Abu Bakar yang lain, gitu kan, masuk. Bernama Abdurrahman, masuklah orang ini. Abdurrahman ini lagi pegang siwak. Maka Nabi SAW melihat siwaknya. Kata Aisyah, saya menangkap Nabi SAW sedang ingin bersiwak sebelum meninggal dunia. Jadi ingin menjaga kebersihan bau mulut SAW itu luar biasa. Dan ini sunnah, pahala, gitu kan. Sudah bau mulutnya enak, maka pahala, gitu kan. Maka Aisyah berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda ingin menggunakan siwak itu? Nabi SAW memberikan isyarat dengan kepalanya. Lalu Aisyah pun mengambil, kemudian memberikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW masih melihatnya, sulit beliau mengucapkan kata-kata ini sebelum meninggal dunia, gitu ya. Beliau melihat saja ke siwak itu. Aisyah mengatakan, aku menyangka beliau ingin aku melunakkan, jadi ujungnya itu dilunakkan supaya bisa dipakai. Maka aku berkata, ya Rasulullah, apakah anda ingin saya lunakkan? Kata Nabi SAW memberikan isyarat, iya. Ya, maka Aisyah pun melunakkan, lalu dipakailah oleh Nabi SAW di gigi beliau. Sebelum meninggal masih menggunakan itu. Mandinya ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Siwak dianjurkan untuk dipakai. Belum lagi kita membahas hadis-hadis yang lain yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Baihaqi yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW seringkali menyuruh istri beliau meletakkan serbuk yang wangi dari negeri Syam itu di seluruh tubuh beliau, dari pangkal leher sampai ke kaki beliau. Kalau kita sekarang mungkin bedak atau apalah ya, mungkin kalau di ketiak ada dipakai roll on, ada body splash, apalah namanya sekarang. Intinya kita pakai wangi-wangian tersebut selama tidak ada kandungan-kandungan yang haram di situ, maka bisa dipakai mewangikan tubuh. Kecuali wilayah atau daerah kemaluan beliau yang beliau letakkan sendiri. Berarti Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari tubuhnya semuanya, gitu kan. Kemudian dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW paling gemar membasahi rambutnya dengan minyak wangi SAW. Sampai kadang-kadang saking banyaknya beliau letakkan minyak wangi di atas kepalanya, itu sampai ada yang netes-netes di dahi beliau karena banyaknya dibasahkan rambutnya dengan minyak wangi. Kalau kita mungkin sekarang bisa pakai sampo, gitu kan, mungkin minyak rambut. Kita tahu juga hadis tentang sholat Jumat, bahwasanya kata Nabi SAW apa? Siapa yang bersuci di rumahnya, ya, sebaik mungkin, mandi sebaik mungkin, menggunakan bajunya yang paling baik, menggunakan minyak wangi yang terbaik di rumahnya. Jadi ada anjuran masalah itu. Kemudian dia meletakkan minyak di rambutnya. Di sini ulama hadis mengatakan adalah minyak yang wangi. Mungkin kalau kita sekarang apapun minyak yang bisa rambutnya supaya rapi, hari Jumat tidak berantakan. Kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, maksudnya sholat tahiyat masjid. Kemudian dia duduk dekat imam dan dia dengarkan khatib pada saat menyampaikan khutbah. Lalu kemudian dia ikut sholat Jumat kecuali dosanya yang telah lalu diampuni. Bayangkan ya, menggunakan baju bersih, semuanya kebersihan nih. Menggunakan baju bersih, menyisir rambut dengan rapi, meletakkan wangi-wangian di situ, mengenakan minyak wangi di badan, mandi yang bersih, berwudu yang sempurna, kemudian datang dengan baju yang terbaik tadi ke masjid, itu dapat pengampunan dosa. Artinya apa? Memang kita disuruh rapi dan bersih. Memang kita disuruh rapi dan bersih dalam agama Islam. Berhubungan dengan masalah kebersihan dan kerapian ini juga, kalau saya bahas dari rambut misalnya, rambut ini dianjurkan seseorang memelihara, kecuali dalam umroh dan haji. Umroh dan haji dianjurkan apa? Gundul. Kalau lihat kepala saya sekarang gundul karena baru umroh kemarin. Disunnahkan gundul. Dan alhamdulillah kemarin, ini bukan masalah riya, bukan riya ya.
Tapi kalau ada nikmat Allah yang bisa kita sebutkan menjadi motivasi bagi orang, itu dibolehkan. Fa amma bi nikmat rabbika fahaddits. Ada berapa puluh orang yang umroh sama saya, subhanallah, ada jaksa, ada polisi, ada jenderal. Awalnya mereka nggak pernah gundul seumur hidup. Begitu dia masuk ke tempat cukur, saya motivasi. Nabi SAW bersabda, bapak-bapak sekalian, semoga Allah merahmati orang yang gundul, khusus untuk haji dan umroh. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang cukur saja. Kata Nabi SAW 2 kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Artinya gundul saja kalian. Lalu berkata lagi para sahabat yang tidak mau gundul, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang cukur? Nabi doakan 3 kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. 3 kali didoakan. Nanti yang keempat kali sahabat itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang cukur? Kata Nabi SAW, juga semoga Allah rahmati orang yang cukur. Artinya boleh cukur, tapi afdalnya gundul. Alhamdulillah akhirnya sekian puluh orang gundul semua. Setelah melihat saya keluar dari tempat cukur gundul, oh Ustadz gundul, berarti kita gundul semua. Gundul semua. Setelah gundul, baru mereka sedikit ada yang mungkin ada beberapa orang yang sempat kecewa seakan-akan kaget nanti dinilai negatif di Indonesia. Saya bilang, Pak, tidak usah ragu. Kalau orang gundul karena kriminal, wajar malu. Kalau gundul pulang dari haji dan umroh, itu harusnya bangga, gitu kan? Dari mana kita bisa tahu? Mungkin Allah SWT berikan pahala. Ini mungkin, ya, insya Allah. Allah berikan setiap helai rambutnya itu 1 pahala. Allahu a'lam. Saya tahu teman saya di Madinah. Ya, ini kebetulan adiknya Dr. Sulaiman Rahili yang biasa beliau datang dengan teman-teman Roja yang tablik akbar di Istiqlal biasanya. Adik kandungnya itu teman dekat saya, sahabat dekat saya dari masih kuliah dulu, sama-sama selalu. Sampai sekarang beliau juga sudah doktor, masya, namanya Muhammad, gitu kan. Beliau, saya ingat betul waktu saya masih SMA, masih S1, sama-sama jalan, selalu rambutnya dibiarin gondrong sama dia. Dan kapan dia cukur? Kalau dia sudah 3 bulan udah panjang rambutnya, umroh. Dia nggak cukur biasa ke tukang cukur. Sekalian umroh, sekalian gundul, dibiarin tumbuh lagi, gitu kan. Dan perlu antum tahu ya, ini rahasia buat kita laki-laki saja ya. Yang di belakang nggak boleh dengar ya. Laki-laki yang sering gundul itu, kalau dalam umroh ya dan haji ini, ulama mengatakan hikmah-hikmah. Sebenarnya juga selain itu, kalau antum merasa terganggu di kepala ada masalah, gundul saja. Orang yang sering gundul itu rambutnya subur. Kalau laki-laki, makanya hikmahnya dianjurkan untuk gundul. Tapi ini berhubungan dengan masalah umroh dan haji. Kalau di luar umroh dan haji, maka dianjurkan untuk dipelihara. Pelihara rambut itu. Kata Nabi SAW apa? Man kana lahu sya'r falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, maka sebaiknya dia menjaganya, merawatnya. Bolehkah seseorang memanjangkan rambutnya? Boleh, tapi dia rapikan, dijaga. Nabi SAW kadang-kadang sampai lumma atau jumma, sampai kuping atau sampai pundak, beliau biarkan, gitu kan. Jadi ini bukan mengikuti orang-orang yang tidak benar, tapi Nabi SAW begitu. Cuman diimbangi antara panjangnya rambut dengan panjangnya jenggot. Karena Nabi SAW rambutnya panjang sampai ke pundak dan jenggotnya panjang sampai ke dada. Dalam hadis sahih dikatakan seperti itu, gitu kan. Jadi ini beberapa hal yang berhubungan dengan masalah rambut. Kalau perempuan memang dianjurkan. Saya sarankan kalau ada akhwat kita di belakang sana yang suka dengan rambut pendek, mulai malam ini harus berubah. Karena memang dianjurkan sekali ya, laki-laki dan perempuan merawat rambut, dan ciri khas para sahabiat Nabi, gitu kan. Insya Allah mungkin kalau selesai tablik akbar tentang sahabat, Allah masih berikan umur, kita akan bahas tentang sahabiat. Itu memang ciri khas mereka adalah mereka memelihara rambut, karena Nabi SAW menyuruh mereka memelihara rambut, gitu kan. Jadi memanjangkan rambut sunnah Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke masalah mata. Ini yang ada hukum-hukum syar'i ya. Alis misalnya, alis kan dilarang dalam Islam untuk dicukur, gitu kan. Tidak boleh dicukur, tidak boleh ditato, boleh dicabut kecuali dalam keadaan darurat. Misal memang ada orang bulu alisnya terlalu tebal sampai turun ke matanya, dia berusaha sudah rapikan tidak bisa, maka itu berbeda. Ulama mengatakan ini beda kasusnya. Tapi kalau dalam kondisi tidak ada masalah, maka tidak boleh dikerok, tidak boleh dicabut tanpa ada udzur syar'i ya, tidak dibolehkan. Nabi SAW melaknat, ini umumnya banyak laki-laki atau perempuan yang lakukan, wanita yang mengerok alisnya. Mata dianjurkan untuk menjaga. Di antaranya teman-teman kalau belum tahu, gunakan di mata itu celak yang bernama ithmet. Sudah pernah dengar belum? Hah?
Kok pada diamin? Laki-laki boleh pakai celana nggak? Hah, bapak-bapak? Kok cuma ngangguk-ngangguk saja? Ragu? Nggak apa-apa, saya nggak siapin cambuk kalau salah. Jadi boleh, malah sunnah Nabi SAW menggunakan celak di mata itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Di Indonesia kan persepsinya hanya untuk perempuan, sebenarnya tidak. Tapi Anda fokus mencari celak namanya ithmit. Kalau ada lagi umrah, tulisannya itu hamzah, tha, mim, dal. Ithmit. Ithmit ini ada dua macam, ada merah, ada hitam. Ada merah, ada hitam. Perhatikan fadilahnya orang pakai ithmit. Kata Nabi SAW, pakailah ithmit itu karena dia akan melebatkan bulu mata dan menguatkan pandangan mata seseorang. Memang begitu fadilahnya, gitu kan? Dan Nabi SAW sering menggunakan ithmit. Ini saya lihat sebentar sudah menyebar mau cari ithmit ya. Nggak ada masalah, sunnah Nabi SAW. Kemudian juga tidak boleh memotong bulu mata, dibiarkan. Kalau kita ke telinga, Allah alam saya belum menemukan dalil khusus masalah telinga. Tapi masalah hidung dengan tenggorokan kita sudah tahu ada tadi madmadah dan istinsyak serta istinthar, berkumur-kumur yang kuat dan dibersihkan pada saat wudu, memasukkan air yang kuat kemudian mengeluarkan dengan kuat, itu juga termasuk ya. Tentu mungkin kita sudah libatkan, sebagian ulama mengatakan kuping itu juga umumnya ya orang bersihkan pada saat dia membutuhkannya. Kemudian masuk ke dalam masalah mulut seseorang, kita sudah bahas tadi masalah bagaimana merawat gigi dengan siwak, menjaga bau mulutnya. Sedikit saya akan hubungkan di sini, kalau laki-laki dan ini bahasan kita, disunnahkan untuk mencukur kumisnya atau memotong kumisnya dengan rapi sampai tipis, atau dia menghabiskan sama sekali. Dia menghabiskan sama sekali. Insya Allah mungkin setelah sholat isya, sebelum tanya jawab, saya akan bahas dan saya akan bacakan ya dari tulisan beberapa ikhwah yang jazahumullah khair mengumpulkan tentang masalah itu, pendapat ulama tentang masalah kumis ya, mana yang pendapat khilaf di antara ulama, apakah dicukur habis atau cuma dirapikan, itu akan kita bacakan insya Allah nanti setelah sholat isya. Tapi yang jelas tidak boleh memelihara kumis bagi laki-laki, membiarkan sampai tebal, itu tidak boleh. Itu yang jadi bahasan kita. Kata Nabi SAW di dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dan ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, yang berbunyi man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Siapa yang tidak memotong kumisnya maka bukan dari golongan kami. Nah, kata-kata memotong ini ada beberapa lafaz hadis. Ada di sini ya'khud dan ada yang lain, lafaz-lafaz yang lain jaz. Ada beberapa lafaz hadis, ada 5 macam lafaz hadis. Ada yang bermakna mencukur, ada yang bermakna mencukur habis, ada yang bermakna memotong tipis. Tapi nanti akan saya bacakan insya Allah khilaf di antara ulama. Tapi disepakati ulama, kalaupun ada orang yang ingin menipiskan kumisnya, tidak boleh dia biarkan menutupi garis bibirnya. Yang garis bibir nanti akan saya bacakan khilaf di antara ulama masalah itu. Tapi bagian daripada dosa besar di sini Imam Adz-Dzahabi mengatakan, tidak apa-apa, sebentar muadzinnya tolong tunggu sebentar. Jadi bagian daripada dosa besar bagi Imam Az-Zahabi pada saat seorang muslim sengaja memelihara kumisnya dibiarin tebal. Kenapa? Karena ada lafaz hadis ini yang berbunyi falaisa minna. Ingat, apa kategori orang yang masuk dosa besar di awal bahasan kita? Kalau ada ancaman Allah di perbuatan itu, misal ada laknat, ada murka Allah, diancam masuk neraka, kena azab kubur, atau sabda Nabi bukan dari golongan kami, bukan dari kaum muslimin. Hadis yang lain, khaliful majus waffirul liha wa ahfus syawarib. Bertolak belakanglah kalian dengan orang majus, biarkan jenggot itu memanjang dan potonglah kumis kalian. Saya tutup dengan hadis ini. Hadis muttafaqun alaih sini sebenarnya ada 2 orang dari utusan Raja Persia datang kepada Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kumis mereka itu panjang dan melingkar di sebelah pipi kanan kiri mereka. Maka pada saat itu Nabi dan mereka memotong jenggot mereka. Maka kata Nabi SAW waktu melihat, wah gitu kan, ada apa kalian ini? Siapa yang menyuruh kalian berpenampilan seperti ini? Kata mereka, Tuhan kami, bukan cuma raja, dianggap dulu Kisra itu Tuhan mereka. Tuhan kami Kisra. Kata Nabi SAW, sungguh buruk yang telah diajarkan kepada kalian. Tapi aku diajarkan oleh Tuhanku untuk menghabiskan, mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Dan membiarkan
jenggot. Nanti akan kita lebih panjang bahas, mungkin beberapa menit saya akan bahas tentang khilaf di antara ulama tentang bagaimana merapikan, mencukur habis atau membiarkan sebagiannya, Allah alam. Dan sedikit juga akan saya titik beratkan tentang kebersihan yang lain sampai ke telapak kaki seseorang. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong masalah asuransi, bank konvensional nggak ditanya lagi ya. Ini udah 770 kali saya bahas. Maksudnya saking banyaknya itu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi subhanallah sebelum sholat sempat terlintas, saya sempat mengatakan tadi kalau telinga belum saya temukan ya dalil yang menyebutkan tentang masalah membersihkannya secara khusus. Tapi saya tadi terlintas waktu wudu sebenarnya ada dalil yang menjelaskan masalah membersihkan kuping, gitu kan? Jadi memang telinga pun pasti ada, berarti tidak luput seluruh anggota tubuh, gitu ya, seluruh anggota tubuh. Kemudian sebelum membahas apa yang saya janjikan tadi, pendapat atau khilaf ulama tentang masalah kumis, ya, apakah dicukur habis atau dipotong sebagian. Kalau jenggot sudah jelas, ya, ulama mengatakan diwajibkan untuk dipelihara bagi laki-laki. Ya, tentu ini tidak melihat terlepas daripada atau keluar darinya orang-orang yang punya udzur, memang tidak tumbuh misalnya. Tapi kalau bisa tumbuh maka wajib baginya untuk memeliharanya. Kemudian sebelum kumis, ya, saya bahas tadi, saya bilang kita turun lagi ke anggota tubuh. Kita tahu ketiak seseorang juga dianjurkan untuk dicukur bulunya. Kemudian kemaluan juga seperti itu. Ya, ulama mengatakan mencukur bulu di daerah-daerah yang pekah seperti ini, kumis yang sering mungkin ada hirupan udara dan mengeluarkan hasil pembakaran dari tubuh dari hidung, maka akan sering menimpa daerah kumis. Kemudian kita tahu ketiak dan kemaluan adalah tempat yang lembab, dan itu memang hikmah yang luar biasa dari dalam syariat adalah dianjurkan untuk mencukur rambut dari tempat-tempat ini. Dan tumbuhnya itu, ya, ulama menyerincikan. Tentu ini ijtihad para ulama mengatakan karena memang tempat itu lembab. Umumnya di luar manusia pun kalau tempat itu sering lembab, sering ada jamur, sering tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Jadi memang tumbuhnya bulu ketiak, bulu kemaluan dan wilayah kumis ini biasanya kena adanya kelembapan yang ada di sekitar situ. Maka dianjurkan untuk mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Kemudian juga kemaluan dianjurkan untuk dikhitan, ya, untuk membersihkan kemaluan tersebut. Tentu ada bahasan sendiri masalah hikmah daripada dianjurkannya berkhitan. Kemudian kaki juga kita tahu dianjurkan untuk dibersihkan pada saat berwudu. Begitu pula pada saat mandi disuruh membasuh seluruhnya. Dan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana dalam Islam ada mandi wajib dan ada mandi sunnah. Tolong ikhwan dan akhwat, pertanyaan jangan keluar dari tema. Masalah kumis dan jenggot serta kebersihan. Setuju ya? Dan jangan tanya lagi bank konvensional, Ustadz kerja bagaimana, asuransi bagaimana, terulang-ulang terus. Juga sama satu hal, Ustadz saya mau nikah tapi jodoh saya bagaimana, ini sudah berulang-ulang kita jawab. Ya, dan ini kadang-kadang subhanallah kalau pertanyaan di luar tema nanti akan membuyarkan atau minimal mengurangi informasi yang sudah antum dapat sebelumnya, gitu kan? Makanya bertanya di tema. Baik, saya akan bacakan sekarang berhubungan dengan masalah mencukur kumis ini. Ini bisa dilihat di dalam Salafi UMS, ya, menebarkan mutiara sunnah. Ditulis ini bagaimana mencukur kumis sesuai dengan sunnah. Si penulis mengatakan mencukur kumis adalah satu dari 5 hal fitrah yang harus dijaga oleh seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dari jalan Aisyah radhiyallahu anha bahwa 10 dari kategori sunnah fitrah, ya. 10 dari kategori sunnatul fitrah atau sunnah-sunnah yang diusung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain menyebutkan 5
Saya sebutkan dulu riwayat yang 5. Kata Nabi SAW, 5 fitrah yang harus dijaga oleh seorang muslim: berkhitan, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, mencukur atau mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ini hadis yang menjelaskan tentang 5 hal dasar yang dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Kalau hadis Aisyah itu adalah 10. 10 ini dikatakan adalah memelihara jenggot, menggunakan siwak, memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak tadi, memotong kuku, membasuh lipatan-lipatan jari jemari atau anggota lainnya yang berlipat, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja, membersihkan diri dengan air, kemudian berkumur-kumur atau dikenal dengan madmadah, istinthar, mengeluarkan air dari hidung ya pada saat tadi. Ini semua masuk dalam sunnah fitrah. Beliau mengatakan di sini, dan tidak boleh membiarkan bulu-bulu tersebut lebih dari 40 hari. Maka mencukur kumis, secara khusus kita bicara masalah kumis, adalah sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sebab itu Rasulullah SAW tercinta bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi dari sahabat Zaid bin Arqam. Tadi yang kita sudah sebutkan hadisnya, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengambil dalam kurung mencukur sebagian dari kumisnya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Atau terjemahan yang lain, barang siapa yang tidak mencukur kumisnya, ya tidak dikatakan sebagian, maka dia bukan dari golongan kami. Beliau juga dalam hadis yang hasan dikeluarkan Imam Tirmidzi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW menipiskan atau mencukur sebagian kumis, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kekasih Allah Ibrahim alaihissalam telah melakukannya. Hikmahnya banyak sekali mencukur kumis. Yang terpenting adalah yang pertama meraih dan mengamalkan sunnah, pahala. Artinya ada manfaat secara duniawi atau tidak, secara manusiawi atau tidak, tetap saja dia menjalankan sunnah. Yang kedua, memudahkan ketika makan dan minum. Artinya tidak perlu ada yang nyangkut-nyangkut dari makanan ya dan minum. Yang ketiga, menghilangkan kotoran-kotoran ya. Menghilangkan kotoran-kotoran mungkin pada saat orang sedang sakit, bersin, tertinggal sesuatu, bekas makanan dan seterusnya. Ini bisa tertampung di situ, dan itu bisa dihilangkan dengan menghilangkan kumis tadi. Yang keempat, memperindah penampilan seorang laki-laki, karena memang Allah itu menyukai keindahan. Sedikit saya tambahkan untuk poin keempat ini adalah hadis Bukhari di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan di janggutnya. Kalau kumis memang biasanya masih umum, ada perempuan juga yang tumbuh. Ya, kalaupun perempuan tumbuh itu dianjurkan untuk mencukur ya. Di sini yang perlu saya titik beratkan adalah beliau mengatakan perselisihan ulama tentang batasan-batasan dalam mencukur kumis sebagai berikut, sekaligus pendapat yang dianggap lebih adil, maksudnya yang tengah-tengah menurut penulis ya. Yang pertama, mazhab pertama atau pendapat pertama adalah pengikut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, penduduk kota Kufa di Irak, kemudian Muhammad bin Ajlan, Nafi', bahwasanya yang sesuai dengan sunnah adalah mencukur habis sampai bersih, dan itu adalah afdal. Tetapi dibolehkan menipiskan, tapi tetap lebih afdal mencukur habis. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat pertama tentang mencukur habis kumis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, kemudian At-Tahawi juga menyebutkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, juzzu syawarib. Juzzu di sini bisa berarti khilaf di antara ahli bahasa. Juzzu itu apa artinya? Apakah mencukur habis atau hanya mengambil sebagiannya? Tapi kalau kita kembali kepada pendapat umumnya ahli bahasa, juzzu itu artinya menghilangkan sesuatu, seperti kalau stiker itu dicabut, gitu kan? Ya, bisa ada bekasnya, bisa enggak, Allahu alam. Lalu dikatakan Nabi SAW bersabda, juzzu atau tadi ya,
bersihkan kumis itu, biarkan jenggot, selisihi orang-orang majus penyembah api. Dia mengatakan di makna juzzu di sini adalah mencukur habis sampai nempel ke kulit, Ini dalil yang pertama, hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Hadis yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan secara muallak. Maksudnya memang beliau letakkan di bukunya, gitu kan? Tapi tidak disebutkan secara khusus sanadnya. Biasanya kalau dikatakan muallak ini disebutkan di footnote sebagai tambahan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan dengan lafaz pemastian bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mencukur kumisnya sampai kelihatan putih saking bersihnya. Dan Abu Salamah juga diceritakan oleh bapaknya bahwasanya ia melihat Ibnu Umar mencukur kumisnya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Dalil yang ketiga adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan, kata beliau di sini ya, riwayat dari jalan Abdullah bin Abi Uthman, ia berkata, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mencukur kumis yang atas maupun bawah. Maksudnya dianggap ini kumis, ini juga kumis. Di bawah bibir ini juga dianggap kumis. Jadi bagian atas dan bagian bawah bibir semuanya dipotong, dicukur. Ini pendapat pertama memiliki 3 dalil, hadis riwayat Muslim, Ahmad, Bukhari secara muallak dan Ibnu Jarir yang menyebutkan tadi. Mazhab yang kedua, pendapat kedua adalah mazhab kedua dari Al-Malikiyah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, dan juga pendapat ulama-ulama kota Madinah, di antaranya Salim bin Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab, kemudian Urwa bin Zubair, Ja'far bin Zubair, begitu pula dengan Al-Hasan Basri, Ibnu Sirin, Atha, Al-Laits, hanya menipiskan dan melarang mencukur habis. Bahkan Imam Malik mengatakan mencukur habis di sisi saya adalah sama dengan mutilasi. Dan beliau mengatakan juga sebagian diceritakan oleh Asy-Syu'bi bahwasanya Imam Malik menggambarkan itu adalah perbuatan bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya di sini bid'ahnya ini bid'ah dari sisi bahasa ya, tidak umum mencukur habis kumis bagi Imam Malik ya. Jadi di sini bukan beliau masukkan bid'ah itu berarti mungkar, berdosa kalau mencukur habis, bukan itu maksudnya. Dalil-dalil pendapat kedua ini adalah yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Imam Muslim juga, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan lain-lain, termasuk sunnah fitrah yang 10, di antaranya qassu syawarib. Kata-kata qas, qaf dengan shad di dalam hadis ini jelas adalah memotong. Qas itu memotong menggunakan gunting. Beda dengan tadi hadis yang sebelumnya pendapat pertama, juzzu atau juzzu itu artinya menghabiskan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya hanya menipiskan saja kumis. Kemudian dalil yang kedua hadis Zaid bin Arqam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dijadikan radhiyallahu anhum ajma'in dijadikan dalil oleh mazhab yang pertama, tapi mereka memaknakan min dalam lafaz hadis berarti di sini adalah sebagian, bukan semuanya. Jadi hadis tadi yang dijadikan pegangan oleh pendapat pertama itu dimaknakan oleh pendapat kedua adalah mencukur dan bukan mencukur habis. Yang ketiga hadis yang dikeluarkan oleh Bazzar dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang kumisnya panjang, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ambilkan untukku pemotong sejenis gunting dan siwak. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan siwak di pinggir bibir atas beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mencukur yang lewat atau melebihi bagian atas, berarti tidak mencukur habis. Artinya Nabi SAW memberikan praktek meletakkan kayu siwak di atas bibirnya, lalu kemudian memotong kumis tersebut, tidak membiarkannya sampai melebihi garis bibir. Ini hadis yang ketiga dikeluarkan oleh Bazzar, tapi tidak disebutkan sini tentang kesahihannya, hanya dikatakan begitu. Yang keempat Al-Baihaqi dan meriwayatkan dari jalan Syarhabil bin Muslim Al-Khawlani, ia berkata, aku melihat 5 orang sahabat Nabi menipiskan kumis mereka. Abu Umamah, Al-Mikdam bin Ma'di, Yakrib, Utbah bin Haun As-Sulami, Al-Hajjaj bin Amir, dan Abdullah bin Bishr.
Jadi ini riwayat disebutkan oleh Baihaqi, tapi di sini juga tidak disebutkan tentang kesahihannya. Yang kelima, hadis yang dikeluarkan Imam Malik dari Zaid bin Aslam bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila beliau marah, beliau memelintir kumisnya. Begitupun Al-Baihaqi meriwayatkan ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab tidak mencukur habis. Tapi sama seperti saya bahasakan tadi, 3 dalil dari pendapat kedua tidak disebutkan tentang kesahihannya. Sementara 3 dalil dari pendapat yang pertama semuanya jelas diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Pendapat yang ketiga, mazhab yang ketiga menurut penulis Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat lain. Imam Ahmad tadi punya pendapat pertama ya, mencukur habis. Ibnu Jarir juga menyebutkan menurut di sini penulis bahwasanya pendapat ketiga ini memilih antara mencukur habis dan menipiskan sesuai dengan pilihan dia. Yang mana dia rasa lebih enak, dia boleh melakukannya. Kemudian Ibnu Jarir ya, berpendapat di sini bahwasanya sunnah telah menunjukkan kedua perkara cukur habis atau tipiskan dan tidak ada pertentangan sebenarnya pada hakikatnya. Kemudian kata beliau lafadz al-qas menipiskan telah sabit atau sahih dalam hadis Aisyah, Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Begitu juga lafadz al-ihfa atau disebutkan dengan cukur habis telah sabit dan sahih dari hadis Bukhari Muslim. Maka perkaranya adalah pilihan kata beliau. Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini, maka beliau menjawab kurang lebih ya terjemahannya, kalau dicukur habis enggak masalah, dan kalau ditinggalkan dengan cara ditipiskan juga enggak mengapa. Kemudian Syekh Abdul Wahhab Abdus Salam merajihkan pendapat dari mazhab ketiga ini di dalam kitab fikih beliau Berpakaian dan Berhias, wallahu a'lam ya. Jadi ini mungkin perlu teman-teman yang sudah terbiasa hadir di pengajian saya mungkin tahu. Kalau yang baru hadir mungkin saya beritahukan, saya termasuk punya ciri khas yang saya sengaja sendiri lakukan di pengajian saya. Saya tidak pernah fokus ke satu pendapat. Saya selalu melihat, berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut dan saya angkat di tengah-tengah umat, sehingga umat ini bisa memahami dan bisa memilih mana yang paling sahih menurut mereka. Karena kadang-kadang subhanallah ada ikhwah-ikhwah yang baru nuntut ilmu. Saya juga termasuk orang-orang yang masih baru menuntut ilmu, saya dan anda sekalian masih menuntut ilmu. Tapi ada teman-teman kita yang baru hadir beberapa di majelis ilmu, sampai masalah mencukur kumis ya, tipiskan dan mencukur habis ini menjadi satu perbuatan yang besar bagi dia, gitu kan. Jadi seperti sudah satu pelanggaran. Kalau yang pegang pendapat kedua, kalau cukur habis ini berarti pelanggaran, tinggalin kumisnya walaupun sedikit, seakan-akan orang itu buat salah. Yang pegang pendapat cukur habis, kenapa tidak dicukur habis, dibiarin begitu, diolok-olok temannya, padahal sebenarnya ini cuma sunnah, gitu kan. Ini sunnah Nabi SAW. Artinya yang tidak boleh adalah membiarkan sampai menutupi bibir sampai tebal, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita membiarkannya tipis, rapi, dijaga, mencukur habis, semua adalah sunnah Nabi SAW. Tentu ini ada teman-teman kita juga para duat di Indonesia yang saya lihat coba mengangkat pendapat-pendapat. Ada yang bercenderung dengan pendapat kedua, pendapat pertama, Allahu a'lam. Kalau saya tetap kembali kepada pendapat yang hampir serupa dengan penulis tadi. Kita buka pintu ini selebar-lebarnya. Artinya kalau orang memang merasa dia menganggap dia perlu punya kumis yang tipis, dia pelihara, ya silahkan saja, gitu kan. Apalagi kalau istrinya minta, kesian gitu kan ya, minta pelihara kumisnya. Ada juga istri nggak suka orang punya kumis gitu kan, jadi dia minta suaminya cukur. Alhamdulillah dua-duanya sunnah, nggak ada masalah gitu kan, tidak ada masalah. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah permasalahan yang besar. Saya sudah angkat khilaf di antara ulama, saya sudah sebutkan dalil-dalilnya. Jangan bertengkar gara-gara cukur atau tidak, atau ditipiskan kumis itu, kecuali kalau orang sengaja memelihara dengan tebal, ini yang dilarang. Baik, saya masuk ke pertanyaan Pak Ustadz, apa pandangan Pak Ustadz tentang perang Yaman saat ini? Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu kan? Jelas. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah.
Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ. Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225 ribu orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ini sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman itu sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Huthiyin, istilahnya Huthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran, mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam.
Mungkin ini bukan masalah fikih, banyak orang jahil nggak paham. Oh ini cuma karena masalah fikih, sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat, kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Singkiti kalau kita nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar. Bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah. Jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah nanti di tablik akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu Utsman bin Affan, kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali. Ali sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang Unta yang terjadi di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka. Dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan? Didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah. Dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin, nggak boleh dibiarin. Memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwai, doain semoga dapat hidayah, gitu kan? Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi, dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman. Bagaimana iqamah sholat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Soalnya di tempat saya tinggal pada waktu tempat saya tinggal satu iqamah ya. Maksudnya satu iqamah kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar cuma satu kali dilafatkan. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ini khilaf di antara ulama memang. Tapi yang saya tahu Allahu Akbarnya tetap 2 kali. Baik itu dalam madhab Abu Hanifah atau dalam madhab jumhur ulama. Cuma 2 khilaf dalam masalah iqamah itu. Yang saya tahu ya, Allah alam keterbatasan ilmu saya dan semoga Allah ampuni kalau saya keliru. Tapi yang saya tahu memang cuma 2 pendapat. Kalau Abu Hanifah mengatakan iqamah sama azan sama lafadznya, sama. Jadi kalau anda ke Turki sholat, satu negara Turki itu semua mazhab Abu Hanifah. Jadi jangan kaget, kemarin saya bimbing umrah ini ke Turki, sempat dapat Jumat di sana sekali. Jadi jemaah saya sempat bingung awalnya gitu kan. Ternyata waktu iqamah persis seperti azan, sama dengan azan, bedanya ditambah qad qamatis shalah, gitu kan. Ditambah itu, jadi sama dengan azan, kayak diulangin azan lagi. Orang kalau tidak paham mazhab Abu Hanifah begini, maka orang pikir mungkin ini azan lagi, gitu kan. Padahal sebenarnya bukan. Jumhur ulama mengatakan seperti yang sekarang kita lakukan. Syafi'i, Maliki, dan juga Hambali, Imam Ahmad itu semua menyebutkan tentang seperti yang kita jalankan sekarang. Takbirnya 2 kali, sisanya sekali. Allahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya mengambil fasilitas pinjaman rumah? Sudah saya bilang tadi.
Jangan tanya yang begini-begini. Dari kantor, di mana bunga seluruhnya ditanggung kantor dan peminjam harus membayar harga pokoknya saja. Dalam hal ini apa ini tulisannya, Masya Allah. Apakah sama hukumnya dengan bank konvensional? Sama saja. Jadi dia mengambil dengan cara ribawi terus dia memberikan kepada Anda. Contoh sederhananya, si kakak membeli rumah dengan cara cicil riba, kemudian dia suruh adiknya bayar harga biasa. Kan sama saja, diambil dengan cara riba. Dan teman-teman tolong ya, saya akan terus ulangin kalimat ini. Kalau Anda masih bertanya seperti pertanyaan seperti ini, gitu kan? Setiap kali Anda tanya masalah ribawi, tetap akan saya jawab haram. Nggak mungkin saya balik jadi halal, nggak mungkin. Ngapain saya mau tanggung dosa Anda hari kiamat? Nggak mungkin lah, gitu kan? Haram ya haram dalam agama Islam. Nah kan sama, apa hukum asuransi lagi? Saya nggak jawab ya, sudah saya jawab berapa kali, bisa kembali ke YouTube, banyak sekali jawaban saya di situ. Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang Anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu, boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu, ya kan? Coba baca buku hadis, fadilah sholat duha, fadilah sholat sunnah, qabliyah, rawatib, fadilah sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah haji dan umrah, fadilah sadaqah, fadilah puasa Ramadan, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang ada satu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu, manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan, ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan, tapi nggak bisa disatuin, tidak bisa disinkronkan, tidak mungkin, harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh, seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi, dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Terbiasa sholat berjamaah di masjid membuat orang menyasa bersalah, atau terbiasa sholat aja deh. Ya, kira-kira kalau orang sudah rutin sholat 5 waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan. Apakah dia mau tinggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Nggak mungkin, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Sholat 5 waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah, baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha. Berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Nggak bisa. Antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik. Nyambung nggak?
nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isya langsung, atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, Masya Allah, nanti malam ya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya, pasti. Atau ngomongannya tentang apa, kayak majelis ilmu seperti ini kita 2 jam, 3 jam tunduk, apa yang kita bicarakan? Qala Allah, qala Rasul, kisah orang saleh, tulisi pendapat para ulama, ada kenikmatannya gitu kan. Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu atau mungkin hari Senin ada ustadz ini loh di masjid ini, oh ada ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada CD-CD-nya Ustadz Khalid tuh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Memang begitu. Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka. Apa hukum jual beli dalam asuransi? Tidak saya jawab. Masya Allah, ini berapa lama dikarangin. Saya pernah mengalami kejadian ketika sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk. Saya sedang bahas kumis, ya. Bukan sholat jamaah, bukan yang lain. Jemaah sekalian, tolong ya. Nanti ke depannya ini kalau saya bahas poin apa, tanya di situ. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, kita tutup, nggak masalah. Jadi bawa pulang ilmu itu penuh. Ini kalau enggak sebentar antara tadi khilaf masalah kumis, masuk masalah asuransi, masuk masalah bank, masuk masalah istiqomah, masuk masalah macam-macam. Sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk 1 rakaat. Jadi seharusnya saya menambah 1 rakaat lagi untuk mengganti 1 rakaat yang tertinggal. Tapi saat itu imam lupa akan rakaatnya dan tambahan 1 rakaat sehingga totalnya ada 5 rakaat yang dilaksanakan. Yang saya ikuti 4 rakaat imam tersebut. Pertanyaannya, sudah genapkah rakaat sholat duhur saya atau perlu menambah 1 rakaat lagi? Karena imam lupa akan rakaatnya sehingga tidak dianggap. Kalau anda sholat berjamaah dengan imam, maka mengikuti imam walaupun imam itu salah, gitu kan? Jadi misal begini, imam di rakaat ketiga atau di rakaat keempat sholat duhur, dia lupa kalau itu rakaat keempat, dia nggak tahiyat terakhir, dia tetap berdiri. Dia lanjut ke rakaat kelima. Makmum bilang subhanallah, dia nggak mau tahu. Allah alam imamnya tuli atau enggak, tapi yang jelas dia nggak mau tahu. Atau mungkin dia yakin dia benar, kadang-kadang begitu kan? Kira-kira makmumnya buat apa? Duduk salam? Enggak, ikut berdiri, gitu kan? Jadi dia ikut berdiri kemudian dia sholat, ya dia ikuti imam. Kalau dalam kasus kita lagi sholat bersama. Kalau misalnya kejadiannya seperti tadi, dia masuk rakaat kedua imam di sholat duhur. Ternyata imamnya sholatnya 5 rakaat, dia lupa dan berarti si makmum sudah sholat 4 rakaat. Bolehkah dia salam bersama imam atau dia tambah 1 rakaat? Khusus dalam masalah ini dikatakan mereka atau dia salam bersama imam. Karena dia sudah tahu kalau jumlah rakaatnya 4. Dia sudah tahu dan memang bukan dia ikut dari awal bersama imam, beda hukumnya. Ini Allah alam yang saya ketahui.